semua narasumber juga sudah siap, biar nanti kita sharing bersama-sama lebih leluasa jika masih ada waktu. Jika waktunya sudah habis ya nanti kita sharingnya lewat grup dengan harapan dalam on 3 ini tugas kita bisa tuntas sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh tim Fintech PAIS Karakter yang bekerja sama dengan Telaga Ilmu. Kita mulai, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus Kepala Kantor Kementerian Agama, Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, Kabid PAIS, dan semua yang mungkin hadir mewakili selaku pejabat struktural, Bapak Ibu pengawas PAIS, juga tim dari Telaga Ilmu, Pak Irsan, juga Mbak Dinda, Bapak Ibu semua, terkhusus para narasumber yang hari ini bisa bergabung bersilaturahim bersama kita dalam on 3 PAIS Berkarakter, indikator 2 rajin mengaji. Bapak Ibu yang saya hormati, sesudah kita mengucap syukur atas rahmatnya Allah dan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada hari ini kita dapat bersilaturahim, berbagi ilmu walaupun lewat Zoom meeting secara online. Semoga silaturahim kita betul-betul syarat Allah menjadi amal soleh yang membawa kemanfaatan, keberkahan bagi kita semua di dunia wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, on 3 ini menjadi pertemuan kita yang terakhir untuk menuntaskan niat baik kita atau visi kita bersama, yaitu dalam Fintech PAIS Berkarakter untuk saling berbagi dengan menambah literasi kita, hubungannya dengan karakter. Karakter di sini PAIS berdasarkan dengan pendidikan agama Islam atau syariah kita Islam, yaitu dasarnya Al-Quran dan Hadis. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali silaturahim pertemuan kita dalam Zoom meeting kali ini, marilah kita awali dengan membaca Ummul Quran. Semoga awal sampai akhir semuanya diberikan kelancaran dan membawa sesuatu yang sangat bermanfaat, bermakna dalam kehidupan kita. Kita mendapat hikmah yang besar bagi kita beserta keluarga dan generasi kita ila yaumil qiyamah, manfaat maslahah barokah di dunia wal akhirah. Amin. Barokah bisiri lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dan betul. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan Zoom bersama ini untuk pembagian presentasi dari narasumber akan dihantarkan oleh teman kita Bunda Koniah untuk sebagai moderatornya yang menghantarkan dan mendampingi beliau tim narasumber awal sampai.
Silahkan Bu Goni, monggo Bu Goni. Terima kasih untuk Bapak Ahmad Saifuddin. Untuk sesi pertama ini masih pada Bapak Ahmad Saifuddin. Monggo Bapak untuk mendampingi Bapak Budi Sulistyo dari Kota Malang. Untuk Pak Budi, saya yang mengantarkan. Oke, Bu Goni. Jadi Oke. lepas. Ya, ini Pak Budi Sulistyo dari Kota Malang. Beliau penggiat literasi Kota Malang. Tentunya pengalaman beliau dalam hal berbagi ilmu melalui media literasi baik tulis maupun video maupun audio sudah tidak kita ragukan lagi. Nanti biar kita lebih bersama-sama, lebih serius dalam mendengarkan apa yang disampaikan, praktek baik yang pernah dilakukan Pak Budi. Nanti biar bisa berbagi kepada kita, termasuk perkenalannya langsung disampaikan kepada Pak Budi, karena disampaikan secara langsung lebih terkesan daripada disampaikan orang lain. Monggo Pak Budi. Oke. Terima kasih Bapak Ahmad Saifuddin. Mohon maaf, cek suara dulu. Apakah suara saya bisa didengarkan dengan jelas? Jelas sekali Pak Budi. Ya, Jelas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, bini'amatillah, la quwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu singkat kita untuk belajar bersama. Saya tidak akan secara teoritis mengulas bagaimana cara menulis cerita fiksi, novel, atau series dan lain sebagainya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Budi Sulistyo, asal Kota Malang. Kebetulan teman dari Bapak Sukirman juga, beliau kasih pontren. Saya sebelumnya mengajar di SMP 16 dan SMK Ma'arif, dan sekarang di Dapuk Soleh Negara untuk pindah di SD Bandung Rejasari 3 Malang. Begitu. Terus kemudian terakhir kebetulan saya seperti yang Pak Endi yang 2 minggu yang lalu katakan, beliau menjadi juri karya saya. Kebetulan karya itu yang menjadi pemenang juara 1 Ceris tahun 2022. Kalau tidak salah mungkin Bu Konia dan lain sebagainya, teman-teman pegiat sudah tahu judulnya adalah The Goblocker. Begitu. Tetapi di perjalanan waktu Cerisnya mohon maaf ini saya bawa berubah judul menjadi Guru Please Tahan Doamu. Untuk karya novel yang lainnya ada Nazar-Nazar Jiwa yang mungkin diterbitkan di penerbit Diva Press. Kalau panjangan tahu ada di Jogja. Ada 2 karya novel yang sudah berhasil kita terbitkan bersama, dan mungkin ada yang non fiksi ada sekitar 3. Tapi mari kita bersama-sama belajar. Saya tidak akan secara teoritis mengulas seperti apa dan lain sebagainya, karena jujur kita punya status yang sama Bapak Ibu. Apa status yang sama? Ya, Mbak Dinda bisa juga sekalian di-sharekan, monggo. Kalau bisa di-sharekan Mbak Dinda. Oh, ini saya bisa. Ini. Ya, sekalian mohon izin untuk men-share. Sudah tertampil Bapak Ibu ya? Ye. Judulnya saya kasih judul saja, Jurus itu membuat novel yang layak jual. Kasarannya bisa diterbitkan, layak jual, layak baca, dan kemudian insya Allah mudah-mudahan tidak ditolak. Apalagi kalau ada penerbit-penerbit mayor yang sifatnya memang profit oriented, insya Allah mudah-mudahan tidak ditolak. Kita akan belajar bagaimana cara membuat novel yang kira-kira bisa layak dijual, walaupun kita ada waktu sekitar 2 minggu lagi Bapak Ibu ya. Untuk di akhir deadline kita tanggal 30 harus menyelesaikan naskah. Alhamdulillah kemarin kalau tidak salah ada Pak Hori di tengah-tengah kita, novelnya sudah selesai di perjalanan waktunya. Ini apa?
kurikulum vitae saya. Kemudian karya-karya yang sudah ada 2 novel dan 2 non fiksi. Berikutnya langsung kita masuk sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Banyak film berasal dari novel. Kalau misalkan panjenengan ada lihat banyak-banyak film itu banyak juga yang diadopsi oleh novel. Salah satunya kemarin misalkan KKN Desa Penari dari novel genre horor. Atau misalkan ayat-ayat cinta, ketika cinta bertasbih, Laskar Pelangi, dan lain sebagainya. Kita hanya berpunya bayangan, punya impian. Iya gimana ya kalau misalkan novel saya nantinya akan difilmkan. Wah, itu harus menjadi bayangan dan menjadi impian bagi kita semuanya para penulis-penulis series, penulis novel. Iya. Ya, kemudian kita bisa Molong layak sedikit. untuk sampai ke sana ya seperti apa? Yuk kita sama-sama senantiasa belajar. Yang kedua, fakta adalah banyak orang terkenal karena novel. Mungkin kita tidak tahu siapa itu Terelie. Kalau tidak salah, Terelie itu nama aslinya adalah Darwis. Saat berada di pesawat, banyak orang tidak tahu siapa itu Darwis, padahal berada di sebelahnya. Saat dia berkata, Mbak, sudah pernah membaca novel yang sampean baca? Tidak tahu. Sampean berada di sebelahnya orang yang jenengan baca. Namanya Terelie, nama aslinya Darwis. Artinya bisa jadi nama kita akan dikenal walaupun secara wujud kita bukan artis atau aktor yang dikenal wajahnya. Berikutnya, secara fakta pendapatan cukup karena novel. Betapa banyak misalkan J.K. Rowling itu bisa sampai miliarder luar biasa. Adria Hirata, Kang Abik dan sebagainya, Asma Nadia dan lain sebagainya adalah orang-orang yang punya pendapatan cukup karena novel. Ya, kalau Bapak Ibu bisa tahu pendapatan novel itu 10% dari harga jual. Karena dulu ketika novel saya yang awal Nazar-Nazar Jiwa harganya 50.000 maka satu eksemplar ada 5.000 yang bagian untuk kita. Kalau misalkan dikalikan 1.000, 5.000 kalikan 3.000, 15 juta. Dikalikan saja. Kalau misalkan bestseller ada sekitar 10.000. Kalau misalkan harga jualnya 50.000 maka 5.000 kalikan misalkan 110.000 maka tinggal mengalihkan. Banyak orang pendapatannya cukup karena menulis novel. Berikutnya ada gerakan perubahan karena novel. Mungkin karena ada novel yang dilihat, ada orang ini kita punya tema yang bagus. Bagaimana sih dengan novel yang kita buat, dengan series yang kita buat, orang layak atau senang untuk ngaji? Gimana ya orang agar senang mencintai Al-Quran? Tiap hari tak lepas senantiasa mulutnya bergumam, mulutnya berzikir, menyebut asma-asma Allah dengan membaca Al-Quran. Nah, ini adalah tugas kita semuanya agar bagaimana dengan series, dengan novel ada perubahan pergerakan-pergerakan di tengah-tengah masyarakat kita. Berikutnya ini fakta lagi. Tadi malam saya coba-coba lihat background penulis-penulis novel keren. Rata-rata penulis novel bukan jurusan sastra. Kalau tidak salah yang jurusan sastra hanya misalkan Helmi Tiana Rosa, Asma Nadia tidak, Andrea Hairata tidak, kemudian Kang Abik tidak, Trilie tidak, ekonomi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Artinya Bapak Ibu kita punya peluang walaupun kita bukan jurusan sastra, walaupun kita bukan jurusan bahasa Indonesia, tulis saja. Saya ingin menjadi penulis novel, penulis series, penulis cergam, penulis cerpen dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nama-nama kita besok akan tetap terkenang di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat. Berikutnya langsung saja biar cepat karena saya berbagi dengan materi yang berikutnya. Energi menulis adalah membaca, Bapak Ibu. Pertanyaannya kita sekarang adalah berapa? Kalau misalkan ingin menjadi penulis novel, penulis series, berapa novel yang sudah kita baca? Berapa puluh novel yang sudah kita baca? Berapa orang penulis novel yang menjadi idola bagi kita semuanya? Ini energi Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kita tidak pernah membaca novel atau hanya misalkan di bawah bilangan 5, sementara ya sambil belajar. Sementara agak dilindapkan dulu. Sementara agak ditangguhkan dulu untuk menjadi penulis novel yang jempolan. Penulis novel harus senantiasa belajar dari tulisan-tulisan orang lain. Untuk menjadi pelajaran bagi kita semuanya, saya sendiri misalkan di minggu kemarin saya sudah pernah aturkan bahwa saya misalkan suka banget. Saya kemudian hampir semua novelnya saya baca sampai menjadi koleksi. Novel yang suka misalkan adalah Ahmad Tohari, Kang Abi atau Taufik atau Habibur Rahman El Shirazi. Berikutnya Andrea Hirata. Habis dilalap
novelnya. Kenapa? Agar gaya bahasa, gaya tuturnya, gaya menulisnya dan sebagainya kita tertulari. Minimal ATM, amati, tiru, modifikasi. Maka kalau misalkan Bapak Ibu nanti membaca novel saya, mungkin yang baru yang nanti mudah-mudahan di akhir bulan ini mungkin bisa bersama-sama menjadi kado kemenang adalah perpaduan di antara ketiga tokoh novel di Indonesia itu. Di antaranya adalah Kang Abik, misalkan Ahmad Tohari dan kemudian Andrea Hirata. Artinya Bapak Ibu, yuk kita senantiasa suka membaca series atau novel. Paling gampang adalah kita membaca novel. Di rak buku kita sudah berapa novel yang menjadi eh, koleksi di rak buku kita. Maka sekali lagi energi menulis apa yang akan kita tulis. Kalau misalkan di dalam benak kita tidak ada ilmu-ilmu yang akan kita tuliskan. Minimal dengan kita membaca banyak novel dan banyak novel, kita akan tertulari bisa menulis dengan lihainya, dengan enaknya, dengan spontan karena sudah terbiasa. Berikutnya adalah selalu ada waktu untuk menulis. Sekali lagi Bapak Ibu yang saya tuturkan, saya tidak mengambil dari literatur yang lainnya, ini adalah pengalaman kita sendiri. Saya berbagi agar mudah-mudahan bisa panjenengan sama-sama ikut merasakannya atau mengaplikasikannya. Artinya ketika kita sudah mentahbiskan diri kita menjadi seorang penulis, ya harus ada waktu yang dikosongkan untuk menulis. Entah itu setengah jam, entah itu 1 jam, sampan bisa jadi 2 jam, 3 jam, dan lain sebagainya. Apalagi seperti ini, Bapak Ibu, kita kurang 2 minggu lagi. Ya, jujur saya hampir tiap malam itu begadang. Hampir tiap malam begadang. Untuk apa? Habis Isya sekitar setengah 8 atau jam 8 sampai jam 10, 2 jam senantiasa menulis menulis. Kenapa? Karena kita harus punya komitmen, optimisme, punya disiplin waktu dan lain sebagainya. Aku harus menulis menulis walaupun itu cuma 2, 3, 4, 5 lembar. Gunakan waktu terbaik kita untuk menulis. Maka setiap orang punya waktu-waktu yang terbaik. Oh, saya suka habis Isya. Oh, saya suka pas pada waktu mau subuh dan lain sebagainya. Oh, saya suka ketika istirahat pelajaran dan lain sebagainya. Maka sekali lagi, sisihkan ada waktu-waktu kosong kita untuk senantiasa ada di hadapan laptop untuk menulis. Berikutnya adalah, nah ini tidak kalah penting saat kita menulis, ini resep dari Andrea Hirata, idola saya. Riset, riset, dan riset. Konon katanya 80% tulisan kita yang ada di novel itu karena riset. Karena penelitian, menulis hanya cukup 15%. Cukup diutarakan saja. Apa yang kita lihat diutarakan, apa yang kita rasakan diutarakan dalam tulisan-tulisan kita. Artinya kita harus senantiasa riset dalam sebuah tuturan-tuturan tema apa yang ada di dalam tulisan kita. Misalkan sekarang kita ada di mengaji, riset bagaimana sih guru ngaji, bagaimana sih tantangannya, bagaimana sih karakter guru ngaji dan lain sebagainya dan sebagainya. Untung-untungan kalau yang diambil itu adalah diri kita. Tetapi saya yakin bisa jadi diri kita ada sisi yang kurang menarik, maka perlu bumbu-bumbu tambahan. Tidak apa-apa, karena ini kan fiksi, mau ditambahi dan lain sebagainya. Oh, yang nulis saya, siapa yang mau protes? Kenapa? Karena yang nulis saya, ini bukan sesuatu yang nyata dan lain sebagainya. Ini adalah fiksi. Mau tak kasih, tak bumbui, mungkin tak tambah ini dan ini, tambah percintaan, tambah kemudian drama keluarga dan lain sebagainya, dipersilakan. Tapi sekali lagi, riset penting secara ilmiah novel jangan sampai kemudian keluar dari nilai-nilai keilmiahan dan sebagainya. Sebagai contoh, misalkan di novel saya yang kemarin, di series saya yang kemarin itu alhamdulillah bisa menang, itu adalah hasil daripada riset kebetulan dari tesis saya sendiri dengan judul Multiple Intelligence. Nah, saya kemudian berpikir di konsep itu adalah konsep betapa guru tidak boleh, mohon maaf, membodoh-bodohkan murid. Saya akan berpikir kemudian, oh bagaimana sih kalau misalkan teori ini dihidupkan dengan tokoh yang keren luar biasa. Akhirnya kalau mungkin di antara Bapak Ibu pernah membaca eh, pernah membaca novel saya, maka di situ ada namanya tokoh Ibu Markona. Ibu Markona ini adalah orang yang suka, mohon maaf, membodoh-bodohkan dan itu kontradiksi dengan teorinya punyanya multiple intelligence. Artinya, yuk sekali lagi saat kita menulis novel, series dan lain sebagainya ada riset, riset, riset yang kemudian
bisa kita masukkan di sana. Walaupun fiksi-fiksinya, kalau misalkan kita sebagai guru agama dan lain sebagainya, tetap harus down to earth. Berikutnya adalah bisa ditulis ya ini ya. Peka terhadap ide yang berseliweran. Nah, ini kalau misalkan kita jalan-jalan dan lain sebagainya, peka. Karena bagaimanapun Cairis itu butuhkan energi yang cukup. Tokohnya tidak cukup 2, 3, 4, 5. Tokohnya banyak. Maka dengan banyaknya kemudian tokoh-tokoh yang saling berkombinasi, saling berkonflik satu dengan yang lainnya, makanya mestinya kita harus peka terhadap ide. Saya punya tokoh yang mestinya protagonis. Saya punya tokoh yang antagonis. Kira-kira orang ini cocok nggak untuk menjadi tokoh saya, tokoh antagonis? Oh cocok. Saya ambil kejamnya orang ini saat ngomong. Oh saya ambil tuh bodinya orang ini saat ini mungkin cocok ini. Wajahnya seperti ini sangar. Kemudian ditempelkan dengan apa karakter orang lain dan lain sebagainya menjadi satu tokoh ide kita sendiri yang menjadi tokoh antagonis. Nah, itu artinya ide-ide yang kemudian kita senantiasa peka ketemu dengan orang. Bisa jadi orang ini cocok ada jadikan tokoh. Ininya cocok ini. Nah, berikutnya adalah selalu catat ide yang lewat. Nah, kalau misalkan zaman dahulu saya sebelum HP yang masih keren, senantiasa bawa catatan. Kalau ada ide di perjalanan sepeda motoran begitu, ada ide yang lewat, saya minggir, tulis dulu. Eman, karena nanti saya pernah tidak mencatat ide yang sudah lewat dan itu keren luar biasa, walaupun sederhana aslinya, tapi keren. Ini orang gak akan mungkin kepikiran ide ini, sederhana, keren dan lain sebagainya. Tapi orang saya yakin gak kepikiran ide ini, lupa, was gampang. Saking sederhananya, bahasa kita meremehkan. Akhirnya sampai di sekolah, loh, ide tadi opo, lali ya Allah, udah gak ketemu. Padahal itu adalah rezeki bagi saya, bagi seorang penulis, itu adalah mutiara, itu adalah emas yang diberikan oleh Allah dan ditulis, dan ditulis. Maka sekarang kalau kita punya HP, bisa jadi langsung direkam, bisa jadi langsung ditulis. Saya juga sama, di bagian catatan HP langsung ditulis, langsung ditulis. Ada beberapa catatan-catatan di HP yang senantiasa kita tulis. Lanjut, berikutnya adalah menuangkan fiksi menjadi menuangkan non fiksi menjadi fiksi. Ini tadi yang sudah saya ceritakan betapa misalkan saya punya konsep non fiksi berasal dari tesis saya kemudian dihidupkan dengan tokoh-tokoh yang kira-kira dengan dengan konsep tema ini bisa dihidupkan dan kemudian bisa lebih menarik. Dan bagusnya lagi bukan hanya lebih menarik Bapak Ibu, lebih laku. Saya misalkan paling ini contoh kemarin saya utarakan kepada teman, ada fiksi dan non fiksi ternyata yang lebih laris, lebih laku, lebih terjual, lebih seller adalah saat kita menulis nulis fiksi. Kenapa? Karena genrenya kan genre umum. Novel kita dibaca anak SD oke. Anak novel kita dibaca oleh anak SMP oke, dibaca anak kuliah oke, dibaca orang tua oke. Tetapi mohon maaf kadang kalau yang non fiksi, wah wabot rek, berat ini khusus anak kuliah, oh ini khusus anak SMA, anak SD mau baca berat pak, enggak paham pak dan sebagainya. Artinya apa? Genrenya luas sehingga kemudian banyak orang mau beli, mau kemudian membaca karya-karya yang sifatnya fiksi begitu. Ini pengalaman Bapak Ibu, saya tidak membandingkan, tapi saya sendiri ketika membuat dua itu adalah pengalaman. Berikutnya adalah sering latihan, latihan dan latihan apalagi untuk penulis yang mungkin masih awal, masih pemula dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian letih untuk berlatih, berlatih, berlatih. Kenapa? Karena dengan latihan itu kita nanti akan tahu mana yang salah. Novel saya yang lama itu jujuran Nazar-Nazar Jiwa, bisa nanti dicek juga di Google. Itu saat sekarang kita melihat dan lain sebagainya. Ya Allah kok jelek ya tulisannya kok seperti ini, macam tulisannya, gaya tulisannya kok seperti ini. Ya Allah kok jelek. Artinya apa? Oh bisa jadi karena dulu awal-awal dan lain sebagainya masih itu yang dibisa, masih itu yang kita mampu. Tapi saat kemudian kita tambah ilmu dengan latihan, 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 akhirnya menjadi malu sendiri saat tulisan kita merasa jelek di hadapan kita sendiri. Maka tak lain dan tak bukan kita senantiasa berlatih, berlatih, berlatih. Berikutnya ciptakan tokoh. Ini saat kita sudah menulis ya, kalau di series atau di novel, ini konsep resepnya salah satunya adalah ciptakan tokoh dengan karakter yang unik. Karakter unik itu Bapak Ibu keren. Jadi tidak template, tidak biasa. Jadi memang, keren orang ini. Saat saya kemarin berada di Surabaya, itu juri-juri itu merasa geram. Orang ini namanya Bu Markona ini gemes saya, rasanya guru tak cakar.
Nah, itu bagaimana saat tokoh dengan karakter yang unik, pemarah luar biasa, dengan sesuatu yang sederhana ini suka marah, suka emosian, kalau mengajar marah-marah dan sebagainya dan sebagainya, kita ciptakan karakter-karakter tokoh yang unik dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, kemudian saat kita ciptakan karakter yang unik, itu bisa tertampil di ucapannya. Misalkan marah-marah, misalkan ucap Bu Markona dengan nada yang tinggi, ucap Bu Markona dengan emosi, dengan berkacak pinggang, dengan mata melotot. Nah, ini kemudian kan menunjukkan karakter-karakternya dan lain sebagainya. Bu Markona nampak berkonfrontasi dengan Pak Anas. Dia kelihatannya, oh begini-begini. Nah, ini menciptakan karakter-karakter unik dengan body language, bahkan jalinan-jalinan konfliknya. Berikutnya adalah ciptakan konflik. Wah, ini penting Bapak Ibu. Sangat penting. Jangan sampai novel kita, series kita tidak ada konflik. Konflik itu banyak, konflik batin, konflik dengan alam, konflik dengan orang lain, konflik dengan sosial, konflik dengan teman dan lain sebagainya. Maka bahkan bisa jadi konflik menjadi awal pembuka dari sebuah pintu saat orang membaca novel kita di awal. Maka saat ada konflik, maka kemudian orang, wih, kok moro-moro tukaran, oh juga moro-moro tukaran nih. Kenapa kok ini orang-orang kok kemudian ada seperti ini? Maka akan menjadi keren. Seakan-akan kalau kita menciptakan konflik yang bagus, yang keren, yang kemudian terjalin dengan bagusnya, seakan-akan kita masak, garamnya pas dan sebagainya. Bagaimana kalau masak tanpa ada garam? Maka hambar. Novel panjang, tapi nggak ada konfliknya. Oh, cerita apa? Yes, kalau konfliknya belas, yes, mek guru ngaji, yes, pokoknya nguruk ngaji, wis pinter ngaji, nanti belajar ngaji, ngurui murid, nanti pulang dia makan, tidur. Konfliknya mana? Kalau nggak ada, misalkan kalau kita misalkan ini dirajin mengaji, ciptakan konflik. Jangan sampai kita eman, jangan sampai kita itu rusak akun kalau dianukan. Nggak usah akan. Ini kan cerita fiksi. Cerita yang kita karang-karang. Maka yuk kita sesadis-sadisnya. Misalkan ini guru ngaji ini ketemu dengan ini, kemudian terjadi ini. Guru ngaji ini di apa namanya? Disabotase dan lain sebagainya. Oh, bagaimana konflik? Seru rek. Waduh, seakan guru ngaji ini. Gimana kalau guru ngaji ini? Ya Allah, seakan muridnya ini, padahal muridnya ini bagaimana? Nah, itu menciptakan konflik. Nah, menciptakan konflik ini perlu seni tersendiri, Bapak Ibu. Jujur, saya pun kadang juga kesulitan untuk menciptakan konflik-konflik dan mikir gimana ya konflik apa ya yang kira-kira harus diciptakan dan wajib diciptakan. Kenapa? Karena itu adalah bumbu pemanis saat kita membuat cerita. Walaupun tidak ada aslinya. Misalkan itu cerita saya sendiri, Pak Budi. Saya tidak ada konflik. Ya saya hanya jangan ciptakan konflik. Harus diciptakan konflik. Kalau perlu di awal, tunjukkan konfliknya seperti apa. Agar jangan sampai orang membaca series kita, novel kita, 1-2 halaman, selesai tutup. Gak menarik. Hati-hati. Gerbang awal, halaman 1, 2, 3, orang akan lanjut membaca atau tidak di gerbang awal saat orang itu membaca. Kalau orang itu 1, 2, aduh males kan apa-apa. Ini kok seakan-akan ya sudah selesai. Kalau misalkan di toko buku, karena misalkan toko buku itu kan juga sama, ada contohnya. Saat dilihat, keren rek, wah keren, saya beli. Tapi kalau halaman ini tuh nggak ada apa-apanya, sudah nggak akan beli, nggak akan dilihat, nggak akan ditengok. Maka sekali lagi salah satu unsur yang keren kita masukkan konflik-konflik. Konflik itu banyak macamnya dan sebagainya. Lanjut, berikutnya adalah cerita unik, aneh. Terus kemudian apalagi tidak tertebak. Kalau misalkan ini, oh Kiko rabi nih, oh ini pasti menikah. Jangan, misalkan, iyalah oke lah dibuat menikah. Kalau misalkan contohnya apa ya, bidadari bermata bening punyanya Kang Abik. Oh itu orang menikah. Tapi akhirnya ternyata tidak. Loh, kecelek rek, Allah tiba-tiba menikah seakan. Ternyata ujungnya memang menikah. Tetapi sama Kang Abik dibulet-bulet nih. Dibulet-buletnya itu di, wah, wah seakan-akan gak jadi menikah gitu kan ya. Wah, keren. Ternyata kita keliru. Ternyata ujungnya memang menikah. Tapi sama Kang Abik dengan kerennya dibulet-bulet nih. Dibulet-buletnya itu di, di diolah sedemikian rupa. Berikutnya lagi bikin penasaran. Wah, ini penasaran. Jangan sampai orang itu lepas membaca 5 halaman, 10 halaman. Bahkan kalau bisa sampai 3 jam membaca novel kita, series kita. Itu berarti menunjukkan kita berhasil dalam kita membuat cerita. Berikutnya, selamat berkarya Bapak Ibu. Dengan kita ada batasan waktu, mohon maaf. Mungkin sementara itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ketemu dan lebih sharing yang lebih menarik dan lebih seru lagi. Karena kita berbagi, mohon maaf. Kita nanti bisa bersama-sama dengan tanya jawab. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih applause-nya untuk Pak Budi. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau yang senantiasa rajin untuk menulis dan berkarya, minimal meninggalkan kenangan ila yaumil qiyamah, bisa membawa manfaat untuk generasi kita, terutama generasi Islam, dan menambah khasanah literasi. Bapak Ibu, demikian tadi yang disampaikan oleh Pak Budi untuk memotivasi kita bagaimana kita bisa menemukan ide-ide bagus dalam terus menulis dan berliterasi, baik itu fiksi maupun non-fiksi. Monggo bisa berangkat dari non-fiksi menjadi fiksi berdasarkan penelitian ilmiah atau kajian ilmiah, atau bisa dibalik, berangkat dari fiksi akhirnya bisa menciptakan buku non fiksi dengan dengan berbagai literasi. Terima kasih Pak Budi. Saya dulu ya sedikit aja, saya dulu memang berangkat dari non fiksi, dengan adanya ini AMB yang tahun kemarin dari Telaga Ilmu, akhirnya dipaksa mencoba untuk fiksi, ternyata lebih mudah fiksi daripada non fiksi. Kalau fiksi itu tidak perlu mencari-cari buku, cukup luapan pikiran kita saja, imajinasi kita. Tetapi kalau non fiksi, kadang kita harus mencari literasi tambahan yang harus kesana kemari. Kalau belum menemukan, berarti otomatis menulis kita tertunda. Tetapi kalau fiksi lebih mudah, sehingga kan tergantung mood kita. Hari ini kita mood power 1 minggu 80 halaman, bahkan bisa lebih. Nah, alhamdulillah yang kemarin saya ada sedikit ide, saya tuangkan, dan ini tidak ada 1 minggu sudah bisa berapa kemarin, 95 halaman ya. Tapi ini masih dalam proses telaah, semoga segera selesai dan bisa saya kirim ke Telaga ini. Nah, ini Bapak Ibu semua motivasi kita untuk menulis telah disampaikan oleh Pak Budi, dan bagaimana cara menemukan dan mempercepat proses kita dalam menulis sudah disampaikan Pak Budi, dengan harapan yang hari ini Bapak Ibu peserta kira-kira kok lagi kurang semangat di tengah jalan, malas, kemudian mau melanjutkan, putus lagi idenya. Nah, ini dengan motivasi dari penulis dan beberapa teori strategi pengalaman dari para narasumber, insya Allah bisa menjadikan karya kita yang sudah terdaftar di grup semua diberikan kemudahan untuk bisa menyelesaikan sesuai target. Semangat Bapak Ibu, kita selesaikan sesuai dengan targetnya Telaga Ilmu dalam Bintek Pais ini, biar kita bisa memberikan kenang-kenangan terbaik untuk Pais berkarakter. Selanjutnya untuk narasumber berikutnya akan dipandu oleh Bu Qoniah. Monggo Bu Qoniah, dipersilahkan. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Saifuddin yang telah memandu sesi 1 kegiatan BIMTEK Pais Berkarakter. Baiklah, untuk menyingkat waktu, saya akan memulai untuk memandu sesi 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Selamat sore Bapak Ibu peserta BIMTEK PAIS berkarakter yang berbahagia. Semoga tetap bersemangat ya sampai di on 3 yaitu indikator rajin mengaji. Untuk tema besar kita hari ini adalah menuntaskan dan membranding karya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan rahimnya pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, kehadiran panjenengan pada hari ini merupakan bukti nyata dari komitmen kita dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di sekolah kita masing-masing. Saya yakin melalui kegiatan ini kita akan memperoleh ilmu dan wawasan yang bermanfaat untuk mengembangkan diri dan juga untuk peserta didik kita. Bapak Ibu, peserta BIMTEK Pais berkarakter, saya harapkan tetap stay sampai acara ini selesai. Bisa sambil santai tapi juga serius, ya. Bisa menikmati hidangan yang ada di depan panjenengan bagi yang tidak berpuasa dan sekaligus yang berpuasa kita menanti azan maghrib ya. Tetapi tetap semangat untuk selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Salam dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk meneruskan ya agar kita tidak terlalu capek ya karena seharian saya yakin Bapak Ibu dalam kondisi pulang sekolah, pulang mengajar ya, pulang bekerja pastinya sudah sangat penat ya. Mungkin ada rasa kantuk ya. Baik, izinkan saya berpantun terlebih dahulu biar suasana hari ini kantuknya bisa hilang. Oke, Bapak Ibu nanti bisa menjawab dengan cakep. Karena hari ini semuanya cakep, saya sendiri yang yang berbeda. Baik, eh, siang-siang pergi ke warung, bunyi perut yang meraung-raung, bau sedap yang Cakep, membumbung. Apa sih itu? Oh, ternyata sedapnya sate Madura. Yuk makan yuk. cakep, Sore-sore di depan komputer berharap untuk PAIS berkarakter. Pengen banget cakep. murid-murid jadi pinter, rajin mengaji, indikator yang paling super. Amin ya robbal alamin. Amin. Yuk terus Cakep. menulis nih Bapak Ibu, terutama yang ada di kota Sumeneb, di kota Pamekasan, Sampang, dan Madura. Bapak Ibu sudah berapa halaman ya ini? Sampai di on 3 ini, mungkin ada yang sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, bisa langsung dikirim ke penerbit Telaga Ilmu dan insya Allah akan segera dicetak dan menjadi kado terindah di Kemenak ya, tanggal 2 Januari besok. Baik Bapak Ibu, untuk sesi kedua ini kita akan membahas tentang strategi menulis buku non-fiksi dari materi ajar menjadi buku ber-ISBN. Dalam hari ini nanti akan disampaikan oleh pemateri kita yang masih sangat muda. Siapa beliau? Kita sapa dulu ya. Eh, apakah beliau sudah hadir bersama kita? Untuk Bapak Effendi, apakah sudah bergabung bersama kita? Iya, sudah bergabung, Bu. Alhamdulillah, ya. Sehat Kak ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Baik Pak Effendi, sebelumnya saya mohon bersabar dulu karena saya akan membacakan CV panjenengan biar kita semuanya semakin kenal ya karena kalau tidak kenal itu tidak akan sayang. Oke, para peserta BIMTEK, saya bacakan dulu CV dari Bapak
Muhammad Idris Effendi SPD. Ya, beliau bernama Bapak Muhammad Idris Effendi SPD. Beliau lahir di Kota Kediri tanggal 27 Mei tahun 2000. Masih sangat muda ya Bapak Ibu. Kemudian kalau mungkin ingin berkomunikasi lebih lanjut, beliau juga sudah memberikan nomor HP-nya. Bisa dicatat ya Bapak Ibu, yaitu di 0822 3465 3188. Alamatnya ada di Dusun Bringin, Desa Wonosari, Kecamatan Kediri, Kecamatan Pagu, maaf ya, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Untuk riwayat pendidikan, yaitu beliau S1 di Universitas Negeri Malang, pendidikan otomotif ya, tahun 2018 sampai dengan 2022. Kemudian saat ini menempuh S2 di Universitas Negeri Malang juga, yaitu pada pendidikan kejuruan, yaitu mulai tahun 2023 sampai sekarang. Semoga segera diraih ya S2-nya, pasca sarjana amin ya robbal alamin. Pengalaman mengajar, beliau adalah guru teknik dan bisnis sepeda motor atau TBSM di SMK Ahmad Yani Gurah Kediri. Nah, yang tidak kalah menarik yaitu publikasi ilmiah beliau itu di Sinta 3, artikel tentang model pembelajaran STEAM dan PJBL. Kemudian Sinta 4, modul literasi digital untuk SMK. Bahkan kalau panjenengan tahu bahwa artikel beliau itu totalnya sampai 13 artikel dari berbagai tema pendidikan vokasi dan inovasi teknologi. Dan ada lagi ternyata, Masya Allah, karya beliau ini ada 3 karya yang ditulis di sini. Saya nggak tahu yang lain ya, ini yang ditampilkan di sini. Pada tahun 2021, beliau telah menulis buku dengan judul Sistem Air Conditioning atau AC pada Mobil. Tahun 2022, Strategi dalam Mengajar, dan tahun 2024 menulis buku Pendidikan Vokasional, Konsep dan Model Internasional. Luar biasa, sangat menginspirasi untuk kita semua. Baik, untuk Bapak Effendi, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Bu. Ya, tadi saya sudah dijelaskan identitas saya sangat eh, lengkap oleh Bu Konia. Ya, di sini Bapak Ibu izinkan saya yang menyampaikan ya sharing materi ya terkait penulisan ya karya non fiksi ya. Baik, di sini bagaimana nanti cara mudah berkarya ya, khususnya dalam menulis buku non fiksi. Di sini saya berikan khusus ya materi yang dimana kita dapat membuat buku buku ber-ISBN ya, buku yang layak jual, kemudian buku yang diakui ya secara nasional yaitu melalui ISBN Perpusnas. Nah, itu bisa nanti kita buat dari materi ajar pada modul ajar Bapak Ibu guru yang bisa dikumpulkan, diramu, kemudian dipoles menjadi sebuah buku yang ber-ISBN. Nah, di sini saya perkenalkan yang tadi belum disebut bahwa saya itu mengenal Telaga Ilmu eh, dari AMB Kediri ya, AMB Kabupaten Kediri di tahun 2021. Waktu itu saya masih mengajar di SMK Ahmad Yani tadi sebagai guru teknik sepeda motor. Nah, sejak dulu yang saya pegang itu adalah mengapa kita harus menulis, karena dengan karya tulis itu
di zaman sekarang ya, di zaman sekarang itu bisa menjadi sebuah prasasti yang nanti di masa yang akan datang karya kita masih ada walaupun penulisnya sudah tinggal nama itu. Saya ambil kalau kita belajar sejarah pasti ada yang namanya prasasti prasasti, prasasti peninggalan peninggalan sebuah kerajaan yang besar. Nah, di mana kalau saya juga baru nyadar, oh ternyata ini ya pentingnya kita menulis. Kalau dulu si raja-raja itu tidak menulis, ya pasti tidak akan terdeteksi ya sejarah-sejarahnya oleh oleh kaum sekarang gitu kan, zaman sekarang gitu. Dan tentunya moto yang saya ambil intinya adalah berusaha selalu bermanfaat ya untuk orang lain, apapun itu. Nah, kalau kita tidak bisa memberikan uang atau dana atau sumbangan segala macam, kita dapat bermanfaat untuk orang lain dalam bentuk yang lain, ya, berupa membantunya. Kemudian karya tulis ini juga menurut saya hal-hal yang bisa bermanfaat untuk orang lain karena memberikan referensi atau pengalaman yang tertulis di dalam sebuah karya, baik buku maupun artikel jurnal gitu kan. Dari saya, tip menulis itu yang utama adalah membebaskan diri dan melepaskan apa yang ada dalam pikiran kita. Intinya kita tidak perlu terikat dulu lah dengan aturan. Aturan nanti belakangan. Yang utama ada dulu apa yang di dalam pikiran kita dituangkan dulu dalam bentuk tulisan. Karena kalau tidak kita mulai dengan menulis ya nanti tidak akan jadi. Nah, ini saya juga terinspirasi waktu saya mengerjakan sebuah penelitian skripsi saya ya, di mana kalau saya waktu itu sempat sempat hampir nggak lanjut ya karena apa, terlalu banyak aturan-aturan yang ada di pikiran kita itu malah membuat kita semakin sulit untuk mengembangkan tulisan itu terkait teori pemahaman tuntutan aturan atau akademik dan lain-lain itu sementara dilupakan. Misalkan Bapak Ibu punya ingin ingin mengembangkan ya materi atau buku tentang ilmu alam tentang Tuhan ya, karena Bapak Ibu sering mengamati ya, suka mengamati tumbuhan yang ada di sekitarnya. Itu ditulis dulu aja. Ditulis dulu aja. Baru nanti di akhir ya kalau sudah banyak ketemu halamannya baru kita sisipkan teori-teori yang masuk dalamnya. Nah, yang paling banyak saya temukan dari teman-teman, dari rekan-rekan guru, kemudian rekan-rekan mahasiswa, itu mencari ide Bapak Ibu yang paling sulit. Nah, kalau dari saya, itu bisa jadi dari pengalaman. Pengalaman Bapak Ibu guru selama mengajar juga boleh. Atau pengalaman dari eh, misalkan dari SMA itu pengalaman yang mengajar tentang ini. Kemudian eh, mendapatkan sebuah ide untuk menulis ya. Misalkan memahami karakter karakter siswa dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ya kan dari kelas kalau yang di SMP kelas 7, 8 sampai 9 itu menjadi wali kelas, kemudian memahami karakternya anak. Nah, itu tahu ya 3 tahun tahu karakternya, perubahan karakternya bagaimana itu bisa dibuat sebuah buku. Ya, dari pengalaman. Kemudian juga pendengaran. Bapak Ibu mungkin sering mendengar ya apa gitu kan dari berita, dari ceramah mungkin juga bisa jadi sebuah ide untuk menulis sebuah buku atau karya non fiksi tadi. Membaca, nah yang membaca ini pasti, membaca ini pasti eh, minimal ya harus dilakukan oleh seorang penulis ya. Karena tidak membaca itu nanti tidak akan terbuka apapun ide gitu kan. Tuh. Bisa juga dari perjalanan hidup Bapak Ibu. Em, Mungkin ini di luar sekolah, ya kan, di luar sekolah. Bapak Ibu ingin menulis tentang eh, teori-teori kehidupan ya, kehidupan tentang kehidupan itu juga boleh. Tentang pola didik asuh anak di rumah, gitu kan. Itu juga boleh. Cuma dituangkan dulu dalam sebuah atau yang kalau semua keempat yang di atas tadi tidak ada ya. Kita harus memaksakan pikiran kita supaya punya ide. Nah, ini yang jalan terakhir ya, jalan terakhir.
ya kalau sudah mentok, nggak ada pengalaman, nggak pernah mendengar, nggak pernah baca ini, nggak pernah mengamati perjalanan hidup ya kan. Ya kita harus memaksakan ya pikiran kita ya. Kalau kalau saya ini sih menurut saya seperti waktu saya di, dapat pelajaran bahasa Indonesia di sekolah, disuruh menulis ada tugas menulis puisi atau menulis sebuah makalah gitu kan. Ya, di mana kita tidak ada ide, tapi harus punya ide gitu kan. Itu. Ya ini kalau misalkan terpaksa itu yang nomor 5 ini. Itu mencari ide. Kalau saya sendiri eh, mencari ide itu sekarang itu memang saya fokuskan ke dalam sebuah eh, maksudnya arah-arah karya saya ke depannya. Tadi disebutkan penelitian saya terkait inovasi pembelajaran di vokasional. Nah, itu sekarang saya arahkan ke sana, Bapak Ibu. Jadi nanti akan menjadi portofolio Bapak Ibu nanti terkait bidang keahliannya. Keahliannya apa gitu kan. Misalkan nanti guru guru IPA nanti punya banyak karya guru IPA nanti akan mendalami di bidang itu. Kemudian apa boleh Mas nanti dari misalkan saya guru guru SMK atau MAK, nah itu buat karya non fiksi tadi disampaikan UDW boleh boleh saja. Nah itu merupakan menulis itu sebuah kebebasan ya, tergantung minatnya. Kalau saya memang minatnya non fiksi, saya lebih memfokuskan apa yang saya sukai bidangnya. Nah, Bapak Ibu juga bisa nanti melihat ya karya-karya dari yang diterbitkan di Indocamp ya, Telaga Ilmu ini banyak referensi-referensi ya, baik dari cerita novel remaja, kemudian cerita anak bergambar. Nah, ini mungkin bisa menjadi referensi Bapak Ibu. Oh, ternyata seperti ini bisa jadi buku toh dan bisa beri ISBN. Oh, ya itu semoga bisa menjadi apa? Memberikan semangat kepada Bapak Ibu untuk menulis ya. Kemudian, nah ini kalau Bapak Ibu nanti ke webnya Indocamp ya, Telaga Ilmu bisa bisa memfilter ya, filter ada ini kategori series ini banyak ini saya lihat. Nah, saya juga baru ngecek kemarin kan untuk kategori series ini banyak. Contohnya, kemudian, nah ini yang sifatnya ke buku non fiksi ya, ini yang non fiksi yang saya maksud tadi. Ini buku Bapak Ibu yang menggeluti bidang pendidikan. Nah, ini bisa model ini, model pembelajaran itu banyak sekali yang bisa dikembangkan dalam bentuk tulisan buku. Nah, ini contohnya model pembelajaran kooperatif itu kan banyak ya. Nah, itu bisa yang belum mungkin yang belum belum familiar di dalam eh, pengajaran Bapak Ibu di sekolah, lingkungan sekolah. Nah, itu boleh di diungkap ya, diungkap dalam bentuk sebuah karya tulisan buku. Nah, atau nah ini yang saya sampaikan tadi di awal. Misalkan Bapak Ibu guru eh, punya materi dari RPP-nya atau dari modul ajarnya di sekolah. Nah, itu kan satu modul ajar pasti ada materi di bawahnya itu kan banyak. Nah, itu menurut saya kalau dibiarkan nanti akan menjadi file-file yang ya ya kalau nggak butuh ya nggak dilihat ya. Menurut saya itu nanti bisa dikumpulkan jadi satu ya sehingga terpenuhi syarat minimal halaman dalam buku ISBN. Kalau sudah baru disesuaikan dengan template-nya, kemudian apa ditambah referensinya, kemudian ya dikemas menjadi sebuah buku. Nah, nanti bisa didaftarkan sebagai buku ber-ISBN. Nah, jadi Bapak Ibu punya modul ajar lengkap ya sendiri di dalam pengajaran di sekolah. Kemudian ada hasil ya, output dari pembelajaran mungkin dalam satu semester itu satu buku. Kemudian satu semester yang semester genap itu jadi satu buku. Jadi 1 tahun pelajaran mengeluarkan 2 buku, baik 2 buku itu. Nah, atau mungkin di luar sekolah ini ada Bapak Ibu guru yang mengajar apa namanya TPQ ya, itu bisa ya buku keagamaan itu juga boleh.
Bisa dari tadi pendengaran, mungkin kita mendengar dari ceramah siapa yang mungkin barangkali di sini ada yang suka ceramahnya Ustadz siapa atau Kiai siapa atau Gus siapa. Nah itu kan dari berbagai berbagai apa ceramahnya kalau diringkas atau di, dikumpulkan jadi sebuah buku itu menurut saya bisa, bisa itu. Tips dan triknya. Nah, ini waktu itu tadi disebutkan ya buku pertama saya itu di AMD AMB Ayo Menulis Buku Cabdin Kediri ya bersama Telaga Ilmu dan Indocamp. Nah, waktu itu di sini posisi saya sebenarnya masih mahasiswa ya. Saya mahasiswa mahasiswa masih belum lulus. eh saya menulis sebuah materi ya, materi modul ajar untuk siswa ya. Siswa ini siswa SMK jurusan otomotif ya. Ini, nah modul ini eh saya apa kan kalau cuma untuk luaran skripsi aja kan eman-eman itu kan. Nah, di sini saya inisiatif untuk menjadikan yang memoles, menambahkan referensi untuk menjadi sebuah buku. Alhamdulillah kemarin di AMD Cabdin Kediri tahun 21 itu saya dapat kesempatan untuk ini eh, me- me- menyampaikan ya, memaparkan bukunya ini di dalam on tiga seperti ini. Kemudian setelahnya saya masih istilahnya masih mengikuti ya, mengikuti Telaga Ilmu. Nah, saya menulis buku lagi ini. Nah, cuman ini saya berkolaborasi ya. Nah, eh, karena Telaga Ilmu waktu itu memberikan motivasi yang saya tangkap sampai hari ini. Dia kalau Bapak Ibu di sini menulis buku ya ikut AMB atau PAIS seperti ini, nanti akan terus didampingi menulis bukunya dan ada fasilitas penerbitan buku di Indocamp tuh. Nah, akhirnya di tahun berikutnya saya tetap tetap menulis ya kan. Saya ingin memanfaatkan fasilitas itu. Nah, akhirnya ini terbit di Indocamp ya waktu itu buku yang kedua. Nah, kemudian ini ada yang saya lakukan dalam menulis buku itu. Yang pertama, siapkan kerangka ya, outline atau daftar isinya dulu Bapak. Ini daftar isi menurut saya bisa dibuat dulu sebelum Bapak Ibu mengumpulkan materinya. Karena dengan daftar isi atau outline ini, Bapak Ibu nanti bisa mencari atau arahnya buku itu kemana, sudah ada template-nya, sudah ada jalannya. Nah, yang kiri ini adalah buku saya tadi tentang AC, yang kanan ini buku tentang strategi belajar tadi. Tadi mengajar tadi. Nah, mungkin Bapak Ibu yang ingin membuat buku tentang materi ya, materi di sekolah, di pembelajaran. Nah, itu bisalah diawali dengan definisi pengertian segala macamnya, kemudian eh, klasifikasinya, jenis-jenisnya. Ya, kalau ini komponen ya saya. Nah, baru semakin ke bawah itu semakin apa ya, mendalam ya pembahasannya. Nah, di sini saya juga menerbitkan buku yang sifatnya itu bekerja sama, kolaborasi. Nah, ini Bapak Ibu bisa melakukan ya apabila di sekolah itu punya kelompok kecil, nah, mungkin kelompok diskusi atau mungkin kalau istilahnya MGMP di dalam satu sekolah ya. Misalnya perkumpulan guru MGMP matematika di SMK ini, di SMA ini, di MA ini, MGMP guru IPA di MTS misalnya. MTS ini misalnya itu mau membuat sebuah buku yang BSBN tidak apa-apa. Jadi satu bab ini satu orang, satu bab ini satu orang, bab ini satu orang. Nanti dikumpulkan jadi satu. Ini bisa dinamakan biasanya namanya adalah book chapter itu. Kalau ini menurut saya lebih mudah karena Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan rekan-rekannya ya. Eh, Nanti masalah penulisan ini
bisa disatukan dan ada yang mengoreksi terkait format penulisannya. Yang penting harus sama. Nah, itu saja Bapak Ibu dari materi saya menulis tentang buku non-fiksi ya. Non-fiksi. Jangan dibuat susah Bapak Ibu. Yang penting ada dulu ya, ada dulu draftnya. Nanti misalkan ada perbaikan dari penerbit ya mungkin nah ini harus diperbaiki atau Bapak Ibu bisa konsultasi ya, konsultasi mengoreksi ini bisa di temennya atau di rekannya yang ahli dalam penulisan ya untuk istilahnya dibaca. Karena karena kalau menurut saya ya karya itu saya tulis sendiri, saya baca sendiri itu sudah sangat bagus. Tapi kalau kita bagikan ke orang lain, suruh mereka ngecek, pasti akan ketemu kesalahannya. Itu tips apa ya? Koreksi untuk mengoreksi ya yang selama ini yang mudah itu. Oke, nanti kita lebih banyak diskusi aja. Nanti supaya apa kendalanya Bapak Ibu bisa disampaikan, nanti kita berikan ya, masukan-masukan atau solusi yang bisa diterapkan ya. Itu eh, Bapak Ibu, ini materi dari saya. Nanti dilanjut sesi diskusi aja yang lebih menarik. Oke, moderator bisa disambung. Monggo Bu Koni. Hmm. Bu Konia masih mute, Dibuka, maaf. iya. Ah, Terima kasih, maaf tadi masih mood. Terima kasih kepada Pak Effendi atas pemaparan materinya pada hari ini. Baik, jadi pada kesempatan ini tadi kita sudah belajar ada dua hal yang dari Bapak Budi tadi tentang karya fiksi dan dari Bapak Effendi adalah tentang karya non-fiksi, bagaimana cara menulisnya dan sebagainya. Ini akan sangat menginspirasi untuk kita. Jadi kita punya gambaran bagaimana kita harus menulis. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya pada kesempatan ini. Saya akan buka sesi tanya jawab, bisa untuk Pak Budi ataupun untuk Bapak Effendi. Monggo Bapak Ibu, saya periksa dulu di kolom chat atau ada yang ingin langsung bertanya, bisa raise hand. Monggo Bapak Ibu. oh, ada Oh, ini ada Pak dari Hori. Bapak Hori. Monggo Bapak Hori, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini saya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya terima kasih banyak atas ilmunya, terutama dari Bapak narasumber, yaitu ada Bapak Budi. Ini sangat ya apa ya tidak pernah dilupakan oleh saya ini. Kemudian ya ada Muhammad Idris ini, Effendi ini ya masih baru sekarang ini ketemu. Kemudian pertanyaan saya terkait dengan menulis ya. Tadi itu sepertinya dari Bapak Budi ini lebih ke fiksi, kemudian dari Bapak Effendi ini lebih ke non fiksi ini ya. Pertanyaan saya berkaitan dengan cara mengkolaborasikan dua karya. Contoh misalkan, sebagaimana disampaikan oleh Bapak moderator ini tadi, jadi dari fiksi ke non fiksi, kemudian dari non fiksi ke fiksi. Ini gimana caranya itu menyiasati agar lebih mudah kita ya menulisnya itu. Karena saya juga menulis ini, alhamdulillah selesai sudah. Ya.
sudah selesai. Tapi ya alhamdulillah ini atas bimbingan Pak Budi ini sebenarnya karya saya dari non fiksi kemudian fiksi. Tapi saya sekarang ini pertanyaannya bagaimana untuk lebih mudah menyiasati dari non fiksi ke fiksi, dari fiksi ke non fiksi. Ya, terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak kepada Bapak moderator dan Ibu moderator, terutama Bapak narasumber ya berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Madura. Salam. Baik, itu tadi pertanyaan dari Bapak Hori. Terima kasih Bapak Hori. Jadi intinya bagaimana cara mengkombinasikan atau mensiasati seumpama ada karya fiksi ke non fiksi, demikian juga sebaliknya dari karya non fiksi menuju karya fiksi. Ya, jadi monggo bisa dari pemateri yang pertama dulu, nggih. Dari Pak Budi, nanti dilanjutkan oleh Bapak Effendi. Monggo Bapak Budi. Jadi terima kasih Bu Konia, terima kasih Pak Hori atas pertanyaannya. Baik, tadi di awal sudah saya tuturkan bahwa saya novel awal awal saya itu yang kedua itu yang The Goblocker itu adalah berawal dari non fiksi. Kebetulan dari tesis yang judulnya Multiple Intelligence punya Howard Gardner dari Amerika itu. Di sana ada tema besar bahwasanya dalam konsep itu Pak Hori ya, ini contohnya ini. Dalam konsep itu mengatakan semua murid, semua anak cerdas, tidak ada anak yang bodoh. Artinya konsep ini bagus loh, keren. Bagaimana kalau saya berpikir andaikan ini dihidupkan menjadi sebuah karya novel, maka kemudian saya harus mencari tokoh-tokoh yang untuk menghidupkan tema itu, menghidupkan jargon onen-onen itu. Maka kemudian muncullah tokoh guru. Maka kemudian ada dua guru, yang satunya protagonis, yang satunya antagonis. Yang protagonis adalah orang yang memihak kepada konsep multiple intelligence, yang satunya adalah orang yang tidak tahu tentang konsep multiple intelligence. Contohnya adalah senang, mohon maaf, menggoblok-goblokan. Maka judul seriesnya kan The Goblocker. Kumpulan anak-anak yang suka dibodoh-bodohkan oleh sosok antagonis ini. Maka kemudian yuk kita cari bagaimana konsep yang non fiksi ini menjadi tokoh-tokoh fiksi yang kemudian menjadi karangan bagi kita semuanya. Tapi untuk kombinasi Bapak Hori, hati-hati. Kita harus tetap meyakinkan bahwa karya kita fiksi atau non fiksi jelas. Tidak boleh kemudian novel atau ceris yang itu sudah pasti fiksi, kemudian di sana ternyata ada cara untuk mengajar, cara menjadi guru idola, tidak bisa. Maka di sana paling gampang untuk mengkombinasikannya adalah di deskripsi. Saat misalkan ganti bab, Bu Markorna adalah guru yang ini, mestinya dia paham bagaimana menjadi guru yang baik. Guru yang baik mestinya ini dituturkan ini. Ada konsep-konsep yang sedikit dimasukkan, misalkan di deskripsi, atau bahkan kemudian dimasukkan dalam percakapan-percakapan konsep bagaimana sih multiple ini, contohnya misalkan multiple ini dimasukkan dalam tokoh yang protagonis, kemudian antagonis, konfliknya terjalin dan lain sebagainya. Bisa kombinasi dimasukkan, salah satunya konsep teori itu ada di dalam deskripsi. Di awal biasanya kan ada deskripsi. Di awal sebelum ada dialog, biasanya kita bisa memperkenalkan deskripsi, tapi hati-hati jangan kemudian vulgar, seakan-akan itu adalah kata-kata yang tesis ansih, kata-kata yang non fiksi asli. Jadi kemudian langsung dipindah saja. Tetap dikasih kembangan, dikasih kebagusan. Kemudian inti daripada konsep yang mestinya non fiksi tadi jadi bisa dimasukkan ke fiksi ini untuk mengkombinasikan. Tetapi sekali lagi judul tetaplah novel, judul tetaplah ceris, tidak boleh kemudian ceris atau novel isinya ternyata kombinasi yang sangat mencolok, yang sangat mestinya beda daripada non fiksi. Itu dari saya Pak Hori, artinya panjenengan harus tetapkan ini ceris, ini novel, walaupun di dalamnya isinya ada sedikit teori-teori tentang bagaimana mengaji yang baik, bagaimana cara itu membiguna yang baik, bagaimana cara misalkan merawat anak-anak yang baik dan sebagainya, itu bisa dimasukkan di dalam deskripsi atau percakapan-percakapan begitu. Itu adalah seni dalam kita menuturkan ceris atau novel Pak Hori. Seni kita bagaimana menuturkan. Begitu dari saya. Matur nuwun ngapunten. Terima kasih Bapak Budi.
Jadi memang untuk fiksi itu memang sangat unik ya, sangat menarik ya. Kita bisa menuangkan sebuah pesan kita itu dalam bentuk cerita yang unik ya. Menurut saya sangat unik kalau di dalam cerita fiksi ya. Jadi demikian ya dari Pak Budi. Mungkin bisa ditambah dari Bapak Idris Effendi. Monggo Pak Effendi. Ya, terima kasih Bu. Jadi sejauh ini ya Bu, kalau saya memandang ya karya fiksi, biasa itu cerpen, puisi. Nah, sejak saya waktu di sekolah dapat mata pelajaran bahasa Indonesia itu menurut saya hal yang paling sulit, tugas yang paling sulit untuk saya kerjakan karena di mana harus mengarang ya, mengarang dan gaya bahasa itu juga harus diperhatikan ya kan. Ada majas segala macam metafora dan macam ini kan. Nah, ada soal menganalisis puisi pun itu saya agak kebingungan mengerjakan. Nah, jadi menurut saya puisi atau non fiksi atau yang fiksi, puisi cerpen itu memang sebuah karya eh, yang paling unik ya, unik kemudian ya kita istilahnya ada kalau istilah Jawa itu sawang sinawang. Kalau orang-orang yang suka penulis fiksi itu melihat orang penulis karya ilmiah itu sangat "Wah, kok sulit banget ya nulis karya ilmiah harus mencari referensi ini, tata tulisnya harus diperhatikan, ya rujukannya itu harus banyak." Nah, tapi dari segi pandangan orang yang suka menulis karya ilmiah, melihat orang yang menulis suka menulis apa non fiksi ya fiksi menulis cerpen kemudian puisi kok kok bisa ya maksudnya kok bisa dengan mudah dan kan saya ini mikir satu bait puisi aja itu bisa berjam-jam mungkin itu ya istilahnya kita benar tadi kita tegaskan bahwa mana karya ilmiah atau non fiksi kemudian dengan karya fiksi ya berupa cerpen ceris kemudian puisi tadi ya eh, kita eh, kalau tidak menguasai ya salah satunya ya menurut saya tidak masalah kita sesuai dengan passion atau gaya dengan apa kesukaan hati kita itu menulis yang tidak harus dipaksakan harus bisa semuanya. Tapi rata-rata ya, kalau di perkuliahan rekan saya di perkuliahan bahasa Indonesia ya, teman saya yang kuliah di bahasa Indonesia, dia harus mendalami tentang sastra, sastra karya fiksi ya, puisi, cerpen segala macam. Tapi harus bisa menuangkan dalam bentuk karya ilmiah. Ya, bagaimana ya? Mungkin bisa membuat apa? Panduan atau strategi menulis fiksi ya cerita fiksi cerpen atau puisi yang istilahnya sesuai yang populer ya misalnya itu istilahnya membuat buku dalam mendukung ya dalam menulis puisi untuk pemula untuk menulis cerpen untuk pemula strateginya seperti apa. Ya, kalau dari saya kesimpulannya kita tidak perlu memaksakan ya eh, harus bisa fiksi non fiksi keduanya tidak perlu. Ya mungkin sesuai dengan minatnya Bapak Ibu ya. Mungkin minat ya mungkin eh, novel ya di dalam 1 tahun. Nah, itu tidak apa-apa. Itu dengan gayanya masing-masing. Gitu Pak ya. Tidak perlu dipaksakan harus keduanya. Oke. Kalau dari saya, yang penting satu maksimal ya, maksimal bisa dirasakan oleh orang lain, baik itu bentuk fiksi maupun non fiksi. Dan di sini saya menganggap karya fiksi itu memang ya sangat ya unik dan mungkin saya belum bisa maksimal membuatnya. Itu, itu terima kasih ya Bu Koni. Oke. Baik, demikian tadi dari Bapak Idris. Terima kasih atas penjelasannya bahwa memang untuk karya-karya itu kita harus belajar dulu ya. Kemudian tadi beliau sudah menjelaskan di materinya, yaitu untuk memudahkan itu kita harus membuat kerangka, ya, kerangka tulisan ya. Jadi mulai awal sampai finish itu ada yang sudah kita plot-plot ya.
apa saja. Kalau karya beliau yang non fiksi itu dimulai dari pengertian dulu, baru kemudian konsep-konsepnya, kemudian baru penjabarannya. Ini yang bisa saya petik ya untuk membantu kita semua pada kegiatan ini. Kemudian untuk karya-karya fiksi, ya, ini juga sama. Tentunya kita juga perlu kerangka ya. Cerita awalnya seperti apa, prolognya bagaimana, kemudian yang harus kita ceritakan itu maunya seperti apa ya. Jangan sampai mudah ditebak itu dari Pak Budi tadi yang sempat saya petik ya. Kemudian buat cerita yang unik, aneh, kemudian bikin penasaran. Memang benar cerita beliau yang pertama itu yang menjadi juara satu tahun 2000 berapa ya kemarin? Dua-dua, Tahun 2022 dua-dua, Bu. nggih Pak kalau nggak salah. Nggih. Ya, itu memang unik banget ya. Jadi lucu ya. Kalau jenengan penasaran, Bapak Ibu penasaran, bisa langsung pesan ya pada beliau. Ikut promosi Pak ini. Jadi punya inspirasi bagaimana nanti menuangkan. Seperti saat ini kita adalah indikator rajin mengaji. Nah, rajin mengaji ini kita bisa memilih. Memilihnya di mana? Di fiksi atau non fiksi. Kita kecenderungannya kemana ya? Memang kita punya bakat dan minat sendiri-sendiri ya. Ada yang suka di non fiksi, ada juga yang suka di fiksi. Kalau saya pribadi memang cenderung seperti Pak Budi ya, saya suka di cerita-cerita yang novel ya. Memang itu. Kalau menulis itu rasanya seperti sebuah kepuasan ya, kita lega rasanya. Ada pikiran itu ya, kemudian diceritakan. Nah ini kadang-kadang kerangka yang sudah ditulis itu juga bisa kemana-mana, tapi nanti endingnya tetap masih ada patokan dari kerangka atau alur yang sudah kita konsepkan dari awal. Baik, Iya, demikian iya. Bu Kony, penjelasan Bu untuk Kony, pertanyaan yang mohon maaf. pertama. Mungkin ada Iya. lagi yang mau bertanya Bu untuk Kony, ini berikutnya. beberapa Bapak Ibu yang dari grup rajin mengaji itu kemarin itu banyak yang japri kepada saya, Bu Kony, curhat. Ini saya sampaikan mumpung ini ketemu Bapak Ibu Pak Budi dan Pak Idris yang hebat ini. Keluhannya begini, ini saya sampaikan Pak Budi dan Pak Idris mungkin bagi bapak-bapak ini kan aktivitas di keluarga ini kan apa cenderung tidak banyak, beda dengan ibu-ibu ini. Kalau apalagi seperti Pak Idris sudah berumah tangga. Pak Idris baru Pak. Oh, baru masih muda, semangatnya kan masih tinggi. Saya juga Kediri Pak Idris. Oh, Kediri mana Pak? Ya, satu kecamatan sebenarnya. Oh, satu kecamatan, alhamdulillah. Saya Semanding, jenengan Wonosari. Ini begini Bapak, Pak Budi dan Pak Idris, curahan dari teman-teman yang grup yang japri ke saya. Pak, saya ini sudah menulis, tapi kesulitannya itu belum sampai selesai, di tengah jalan terkendala dengan aktivitas di keluarga. Ini kayak apa anaknya atau suaminya akhirnya di tengah jalan harus lepas dari komputernya ini. Terus ini ketika kembali lagi ini sulit untuk menyambungkan ide lagi. Ini kesulitan menyambungkan ide gagasannya. Ini kan ada kesulitan ini. Terus sehingga menjadikan sepertinya agak pesimis, pasrah, wes ya sudah selesai ya kumpulkan, tidak selesai tidak kumpulkan. Nah ini untuk memotivasi teman-teman Pak Budi, Pak Idris, mohon tipsnya. Ini untuk mengaitkan ide lagi ini, mengaitkan ide lagi, terutama untuk ibu-ibu yang banyak di rumah ini kan banyak kegiatan, kadang terus
apa sudah menulis, anaknya minta apa, dilepas lagi, kembali harus apa konsentrasi lagi, menyambungkan lagi, bingung yang tadi ada ide. Ini tips dari Pak Budi dan Pak Idris untuk apa antisipasi ibu-ibu terutama bapak-bapak ya mungkin apa ya umpama di anaknya butuh apa itu kan cenderung cuek, sana cari ibumu ya itu bapak-bapak. Nah, tapi ibu ini kan enggak mungkin, memang pekerjaannya setiap hari seperti itu. Mohon diberi motivasi dan solusinya biar di On 3 ini semuanya bisa tuntas tanpa ada kendala. Ini saya sampaikan beberapa japri teman-teman apa yang ke saya kemarin seperti itu. Mohon dibantu Pak Budi dan Pak Idris. Monggo. Oke, terima Oke, kasih monggo, Pak monggo. Saifuddin. Langsung saja. Baik, kalau saya satu ya memang salah satunya memang harus ada spesial waktu Bapak Ibu. Termasuk ibu-ibu harus pinter-pinter memang berkorban terhadap waktu yang mestinya kita bisa istirahat. Contoh misalkan kita nggak akan diganggu oleh anak atau bapak mungkin di atas malam lah, misalkan di atas jam 1 atau jam 2 atau subuh dan sebagainya. Pasti ada waktu-waktu yang misalkan kita kosong dan kemudian kita bisa untuk menuangkan ide kita. Itu memang harus betul-betul disisakan. Kalau di sekolahan ya tetap misalkan pas istirahat atau jam kosong dan sebagainya. Itu memang harus disisakan waktu. Kalau tidak ya memang kita nggak akan jadi-jadi. Kemudian yang kedua adalah ketika kita sudah blank ide, bukan blank ide, lupa tadi, itu berarti ada tahapan yang mestinya tidak dilewati dengan baik. Apa? Membuat outline. Outline ini kerak besarnya apa? Ini tokoh protagonisnya namanya ini, wataknya ini, orangnya nanti akan ketemu ini diceritakan Bapak Ibu. Itu kalau misalkan kita mau diceritakan paling gampang misalkan buat Manila lah, buat beli Manila. Di hadapan saya itu ada papan tulis besar Bapak Ibu. Biasanya saya nulis di papan tulis besar itu. Nama ini, karakternya ini, ketemu orang ini. Nah, ketika itu sudah sampai di jalur yang mana, itu nanti akan mengingatkan kita, oh, saya nulisnya sudah sampai sini kok. Ini nanti ketemu ini, konfliknya ini, ketemu orang ini. Nanti ini harusnya ini. Nah, itu nanti untuk mengingat kita. Artinya gambaran besarnya, peta besarnya kita itu sudah harus minimal kita sudah ketemu dulu akan seperti apa, temanya seperti apa. Pertama nanti ketemu gang-gang kecil. Oh, ini kayaknya bagus ini, tak tambahi lagi, dipernik-perniknya apa, tambahi lagi boleh. Tapi secara garis besar, tolnya itu sudah ketemu dulu. Maka kemudian Kak lupa, oh saya masih sudah sini kok. Ini bab yang ini ketemu ini mestinya nanti ini berkelahi atau adu mulut dan lain sebagainya. Nah, kalau itu tidak dilakukan, ya blank lagi. Kenapa? Ya karena luput karena kita tolnya pedot. Nggak ada. Taunya di tengah-tengah seperti apa belum dibuat. Ya, maka paling utama adalah buat outline. Garis besarnya nanti tokoh ini akan seperti apa. Saya nanti saat blank idenya seperti apa jenis nulisnya saya dari mana itu nanti lihat ide besarnya tadi itu, oh ini dari sini. Tapi kemudian tambahi lagi dengan gang-gang kecil pemanis. Kalau misalkan batang pohon kan nggak mungkin yang besar saja, perlu pemanis ranting-rantingnya, daun-daunnya dan lain sebagainya. Artinya secara garis besar itu harus dilakukan outline dan kemudian catat. Tadi saya bilang catat, di habis saya itu ada catatan. Kalau saya lupa pasti saya lihat catatan pasti lihat catatan, apa seperti apa lihat catatan, sehingga kemudian saat terlupa kita akan kembali ke peta kita seperti itu. Begitu Bapak Saifuddin, ini resep dari saya, mohon maaf saya seperti itu soalnya kalau Ya, terima kasih Pak Budi. Silakan Pak Idris, ada tambahan untuk tipsnya bagi Bapak Ibu yang sedang menulis biar tuntas ini. Monggo. Ya, terima kasih. Ya, kalau dari saya, malas itu mungkin pasti ada. Yang malas itu mungkin karena kita punya kesibukan lain, kemudian capek, terus kemudian kita tidak mau lagi melanjutkan menulisnya. Itu merupakan hal-hal ya, ya saya sebagai murid dulu juga gitu, kemudian sebagai mahasiswa ini juga gitu, sebagai guru pun kemarin juga sempat ada malasnya. Tapi yang penting kita harus punya target Bapak Ibu. Target itu harus selesai kapan, ya kan? Misalkan dari Pais ini kemudian
nanti punya target 1 bulan setelah Pak Is ini paling lambat harus sudah ngirimkan karya ke Telaga Ilmu misalnya. Nah, eh, dengan adanya outline tadi Bapak Ibu yang saya sampaikan di awal atau daftar isi dulu lah, daftar isi dari bukunya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa buat target, misalkan 1 hari, 1 halaman, ya kan. Nanti kan pas ya, 30 hari, 30 halaman. Itu pun terlalu mudah kok, 1 hari, 1 halaman. Karena Bapak Ibu sudah punya bahan-bahan materi ya, mungkin bisa ditambahkan dalam buku panjenengan gitu kan dari materi di kelas, dari materi modulnya, modul ajarnya, bisa dikombinasi, digabung untuk menjadi sebuah buku nanti. Bapak Ibu kalau yang non fiksi, menurut saya kalau sudah ada outline-nya itu nanti Bapak Ibu bisa mencari referensi lain yang sama, ya, bisa di parafrase atau diketik ulang dengan bahasa masing-masing agar tidak plagiasi misalnya itu. Ya, dari saya terutama target Bapak Ibu ya harus harus mau ya kalau pengen punya karya ya harus bekerja ya kan. Kalau pengen punya uang kita harus bekerja itu kan. Itu target ya, terutama di target dan outline tadi. Oke, Itu terima Pak. kasih Pak Idris. Bu Koni, Ya. itu ada Oke, oke. Bu Mania, ada Bu Wildatus. Mohon diberi Iya. kesempatan, Bu Oke, Koni. terima kasih Bapak. Iya. Semakin sore semakin bikin penasaran ya Pak ternyata. Baik, saya persilakan ya. Ini ada yang bertanya di yang angkat tangan ya dari Bu Wildatus Sofia. Monggo, saya persilakan. Terima kasih Bu Konia atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali pembahasan sore ini. Terutama saya sebenarnya menulisnya non-fiksi. Tapi sore ini kok saya tertarik pada pembahasannya Pak Budi Sulistyo tentang fiksi. Karena terus terang kalau melihat ke belakang saya memang lebih suka membaca novel seperti kata Bu Konia tadi daripada buku yang agak berat-berat seperti itu. Jika andaikan materi Pak Budi ini, karena apa saya tidak memilih fiksi kemarin itu karena sama sih seperti alasannya Pak Idris, bahwa saya sepertinya susah untuk berimajinasi dengan membuat karakter yang panjang-panjang dan sebagainya seperti itu. Tapi tadi dengan penjelasan Pak Budi, dengan melihat karakter banyak orang, kemudian dicatat, dikombinasikan dan sebagainya, kok itu sepertinya menarik seperti itu menurut saya. Cuman tidak mungkin saya, kalau misalnya Pak Budi menjelaskan ini di on satu, mungkin saya bisa banting setir ke fiksi mencoba fiksi. Tapi karena ini sudah di on 3 dan alhamdulillah karya saya sudah selesai, dalam arti sudah masuk tahap edit seperti itu, tidak mungkin saya apa namanya ya, memulai dari awal karena karya yang baik adalah karya yang selesai katanya. Seperti itu. Nah, jadi itu saja sih apresiasi itu yang pertama untuk Pak Budi. Terus yang kedua, untuk karena saya sudah kadung menulis non fiksi, bukan kadung sih, karena saya memang suka juga menulis non-fiksi, terutama yang berkaitan dengan materi saya mengajar PAI, karena sebelumnya saya juga menulis buku pengayaan PAI, yaitu materi Aku Sudah Balil. Bagi yang apa namanya, mungkin bagi guru SD itu sudah tahu bahwa itu adalah materi kelas 4. Jadi saya membuat buku dan alhamdulillah sudah beri ISBN juga kemarin diterbitkan. Nah, untuk yang non-fiksi, karena saya masih meskipun sudah menerbitkan satu buku dan ini buku kedua, terus terang saya masih dalam tahap belajar. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah mungkin dari pengalaman Pak Budi, saya yakin pernah menulis buku nonfiksi dan juga Pak Idris yang memang sudah banyak sekali buku nonfiksinya. Bagaimana cara membuat buku yang nonfiksi yang sebenarnya pembahasannya berat atau apa namanya ya males kadang untuk kita baca membuatnya menjadi menarik karena ada salah satu penulis yang menyuruh saya seperti itu tapi saya kok jadi bingung ya bagaimana cara apalagi pembahasannya Al-Quran bagaimana cara membuat non fiksi itu menjadi menarik walaupun itu non fiksi itu yang pertama terus yang kedua terkait plagiarisme plagiat ya
Karena memang non-fiksi, kata Pak Budi minggu kemarin, bahwa non-fiksi itu lebih rentan plagiarisme daripada fiksi, seperti itu kan. Nah, kemarin saya nyoba karena saya belum mengecek plagiarismenya secara keseluruhan, saya cuma cek online itu seribu karakter. Nah, ternyata satu bab seperti itu. Nah, ternyata yang munculnya ya alhamdulillah tidak nyampe 20%, ada 6%, ada yang kemarin satu bab itu ada yang 10%. Nah, cuman yang ke apa namanya ya, yang kebaca plagiarisme itu kan yang di garis merah itu kan ya. Nah, itu rata-rata ayat Al-Qur'an dengan hadis ternyata. Ya walaupun ada juga yang kata-kata ternyata sama dengan apa yang saya ambil kutip seperti itu. Nah, itu Al-Qur'an dan hadis. Nah, itu saya kan nulisnya Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an sekarang. Itu tentu banyak sekali di dalamnya dalil dan hadis dan Al-Quran. Nah, bagaimana nanti kalau saya cek semuanya, ternyata bukan gara-gara sih, karena ayat Al-Quran itu artinya dan hadis itu menjadi di atas 20 nanti. Saya ada kekhawatiran itu walaupun belum. Seperti itu. Nah, itu mensiasati artinya gimana dan ya gimana seperti itu. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wildatus Sofia. Mungkin pada Bapak Idris atau Pak Budi bisa langsung dijelaskan pertanyaan beliau. Terima kasih. Oke, Edis dulu, monggo. Ya, Ganti ya. Oke, oke. baik. Terima kasih ya. Eh, jadi begini Bu, kalau non fiksi yang buku ya buku ilmiah lah katakanlah kita ingin membuat itu bahasanya disukai ya. Mungkin kita lihat sasarannya buku kita dulu. Bu. Kalau bukunya buku materi ya, buku eh, bahan ajar untuk siswa sekolah dasar ya. Mungkin di dalam buku non fiksi kita itu bisa kita sederhanakan bahasanya sesuai dengan istilahnya pemahaman setara setingkat usia SD. Nah, dengan tanpa mengurangi kaidah keilmiahannya. Nah, Bapak Ibu juga bisa menambahkan gambar-gambar yang mendukung dan disertai sumber entah itu dokumentasi pribadi atau mengambil dari sumber internet atau dari kalau ada gambarnya dalam dalam istilahnya dalam buku non fiksi itu menurut saya bisa menarik untuk membayang dari tidak hanya bayangan saja. Misalnya kalau buku tentang buku pembelajaran ya, buku strategi mengajar yang dibaca oleh guru, nah itu kan kebanyakan tentang teori aja. Tapi kalau misalkan buku buku agama ya, agama mungkin sejarah cerita sejarah apa peradaban Islam, tapi untuk yang anak SD ya. Nah, itu boleh dikasihkan gambar yang mungkin nanti mencerminkan ya, misalkan gambar ceritanya bagaimana Wali Wali Songo itu eh, datang di Indonesia itu apa peninggalannya. Nah, mungkin dikasihkan gambar seperti itu. Kaligrafi, wayang kulit, nah itu kan bisa diambilkan dari sumber-sumber yang ada. Nah, itu lebih istilahnya bervariasi, Bapak Ibu. Memang kalau anak-anak kecil itu, anak SD itu memang suka yang cerita-cerita yang cerita pendek, cerpen ya, non fiksi ya, cerita yang fiksi ya. Tapi kalau kita terpaksa harus mengemas ya fiksi ke dalam pemahaman yang mudah menarik bagi siswa ya, kita harus menyelesaikan bahasanya dengan apa yang kita sasar. Ya, itu. Nah, kemudian untuk toleransi plagiasi, menurut saya kalau ini sudah ada pedoman penulisannya dari Telaga Ilmu. Nah, bahwa untuk plagiasi itu sebenarnya maksimal ini toleransinya adalah 20% ini kalau saya lihat dari pedoman penulisannya Telaga Ilmu yang terbaru ini. Hmm. Nah, eh, untuk ayat memang gimana ya? Kalau menurut saya mungkin
tetap ditulis saja ayat karena kan itu inti yang akan disampaikan, tapi dalam penjelasannya mungkin itu yang bisa diparafrase, ditulis kembali, ya tulis ulang dengan bahasa ya, gaya yang mudah dipahami oleh yang siswa misalkan. Kalau kalau ayat mungkin gambar ya itu bisa biar tidak terkena plagiasi, mungkin dalam bentuk kita screenshot mungkin ya, bisa jadi gambar itu bisa meminimalisir meminimalisir plagiasi ya. Tuh, kalau saya dengar dari teman yang apa perkuliahannya di UIN itu kan banyak ya skripsi tesisnya tentang agama ya, itu harus menuliskan ayat-ayat itu kan. Nah, biar tetap kita mungkin tidak terlalu detail itu ya terkait dengan seperti skripsi tesis penulisan karya ilmiah. Tapi kalau untuk buku mungkin ayatnya itu boleh di tangkapan layar atau screenshot Bapak Ibu untuk mengurangi plagiasinya. Itu sih tetap saja ditampilkan. Mungkin dalam bentuk lain, dalam bentuk gambar. Maksudnya tangkapan layar screenshotnya, screenshot ayatnya ini. Oke, itu saja Bu dari saya. Oke, saya menambahi Bu Wilda. Kalau mau buat buku non fiksi Bu Wilda, bisa kita pakai jalur gaya tutur populer kalau saya. Kebetulan saya punya 3 buku yang model seperti itu. Ini salah satunya saya tunjukkan. Bisa dilihat. Bentar, bentar, bentar. Ini judulnya ternyata Allah menyuruhmu pada pesugihan. Nanti bisa di browsing di Google. Penerbitnya kebetulan di Jogja, di Fapres. Ternyata Allah menyuruhmu pada pesugihan. Ini non fiksi dan gaya tutur, gaya bahasanya tidak yang sesaklek sebaku tesis dan lain sebagainya. Intinya adalah tentang bagaimana mengajarkan sodakoh, bagaimana mengajarkan berbakti kepada orang tua, bagaimana mengajarkan kita bagaimana mendapatkan rezeki-rezeki dari Allah dan lain sebagainya. Contoh misalkan, contoh bahasa yang saya tuturkan sehingga panjangan bisa punya gambaran betapa nulis non fiksi pun aslinya juga enak, caranya nggak terlalu yang beribet yang sebaku kita nulis tesis atau skripsi. Contoh misalkan, misalkan begini, bagi yang telah berkeluarga menggerutu, kenapa musibah datang dan menghimpit silih berganti? Atau mengapa anak-anak sering sakit? Mengapa aku nak PHK? Pusing kan? Nah, kata-kata ini mestinya kan nggak baku-baku amat. Bahasa-bahasa mengalir, bahasa-bahasa tutur seperti kita berkata-kata kepada murid kita. Saya masih ingat kalau penjana mau rujukan lagi, salah satunya sering baca bukunya Yusuf Mansur. Yusuf Mansur kok menuturkan bukunya bestseller Bapak Ibu. Tetapi itu gaya tuturnya keren, enak, mengalir dan lain sebagainya. Ini adalah buku non fiksi yang kemudian bahkan bisa jadi laris. Artinya dengan gaya tutur seperti itu saya yakin banyak penerbit pun yang juga akan kerso untuk menerima tulisan-tulisan kita. Artinya Bu Wildatus jangan patah semangat, tulisan yang sudah jadi yuk kita jadikan dan itu saya yakin bisa juga dijadikan sebagai buku fiksi, buku novel, tinggal diatur bagaimana tokoh akhirnya tema itu bisa hidup dengan tokoh-tokoh yang kita ciptakan di pikiran kita. Begitu tambahan saya. Bu Konia, monggo. Terima kasih Pak Budi penjelasannya. Eh, ini masih ada 2 penanya. Bagaimana? Apakah kita beri kesempatan? Bagaimana Pak Budi? Masih ada Bu Tima Matul dan Bu Mania Zara. Iya. Bagaimana? Sepertinya masih semangat Bu Konia. Iya. Saya Tinggal 5 menit ini waktunya. Kita iya. beri kesempatan Bu Tima Matul, nggih? Satu aja, nggih. Monggo Bu Tima Matul, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa on, Bu? Iya, Ya, terima mohon kasih. maaf Ibu, tadi baru jemput anak madrasah ini. Ya, monggo. Saya gini Bu, saya kan pinginnya nulis fiksi ya, nulis non fiksi. Cuman saya itu gimana ya, kok kayak bingung gitu. Belum memulai nih, sudah coba kerangkanya, karena kebetulan kemarin banyak kesibukan di sekolah. Jadi belum memulai sama sekali dan belum tahu juga saya harus
siapa saya harus milih siapa untuk jadi pendamping itu. Karena kebetulan yang on 2 saya tidak hadir gitu Bu. Yang jadi permasalahan ketika saya menulis, saya pernah menulis, ketika saya nulis cerita fiksi, teman-teman itu ngomongnya, menilainya bahwa karya saya ini alurnya non fiksi tapi gaya bahasanya kaku gitu loh. Alurnya fiksi tapi gaya bahasanya kayak gaya bahasa non fiksi begitu. Mungkin bahasanya kurang romantis atau gimana gitu loh Bu. Terus ketika mencoba non fiksi kesulitan juga karena non fiksi itu kan harus ada apa ya? Ada patokannya gitu loh. Tidak sebebas fiksi kita bisa mengungkapkan segalanya karena untuk non fiksi kan harus ada eh, apa ya istilahnya buku-buku patokannya gitu loh Bu. Kalau misalnya saya menulis tentang kisah inspiratif misalnya, itu kan masuk ke karena pengalaman pribadi itu bisa dimasukkan ke non fiksi walaupun di dalamnya mesti ada bumbunya, bumbu seperti katanya Pak Saifuddin tadi, apa itu harus dimasukkan ke fiksi gitu Bu. Kalau misalnya kisah inspiratif tentang saya ketika mengikuti sebuah kegiatan gitu, apa itu saya masih bingung ini masuk kategori fiksi apa non fiksi karena secara apa ya secara alur ceritanya ini merupakan sebuah kenyataan dan itu kegiatan formal begitu. Begitu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi Ibu ini masih bingung ya, nulis non fiksi sebetulnya, tapi juga bingung juga kepengen fiksi ya. Kemudian pengalaman pribadi yang dimasukkan kemana? Monggo Bapak Budi Sulistyo bisa memberikan pemaparannya. Apa sayang? Boleh bakso? Iya. Jadi, saya putuskan saja. Marawis la Umi. Bapak Ibu akan berada di jalur mana fiksi karena semuanya punya seni saat jalur fiksi itu seninya penuturannya juga ada jalur berbeda bisa canggih sehingga kemudian orang saat membaca kita itu sangat terikat dan terinspirasi tentu ditambahi bumbu maka pesan kita senengan kita itu yang tanya ditimbang dulu saya lebih suka kak yang mana ya kalau memang bisa dua-duanya laksanakan dua-duanya karena dua-duanya mestinya bisa jalan seiring seperti tadi saya tadi misalkan di non fiksinya multiple intelligence jadi tesis bisa jadi buku kebetulan akan saya buat buku yang di DAB judulnya adalah guru PAI idola menjadi guru PAI idola itu adalah dari tesis yang hanya tinggal dirubah dikit-dikit. Kemudian saat memang mau dijadikan novel atau dijadikan cerita, ini sepertinya kalau hanya sempalan-sempalan kegiatan, itu hanya cerita-cerita kecil Ibu Tima. Maka kemudian kalau bisa, itu namanya cerpen. Nah, cerpen itu juga punya seni tersendiri. Nggak bisa segampang itu untuk budaya cerpen. Kalau hanya cerita biasa, silahkan. Tetapi bisa jadi orang agak boring saat membaca, saat di situ tidak ada apa-apa yang kemudian bisa menjadi apa namanya semangat tapi untuk orang bisnis gitu. Walah, melok kegiatan bimtek kok tadi diceritakan. Nah, caranya di mana? Misalkan begitu. Maka kemudian ada tantangannya, ada alurnya, ada plotnya, ada antagonisnya dan sebagainya bisa dimasukkan. Tidak apa-apa. Yang penting isinya masuk saat kita berada di jalur fiksi. Tapi kalau non fiksi, monggo silakan bisa diceritakan dan kemudian apa isi daripada kegiatan-kegiatan itu tadi sudah dituturkan oleh Pak Idris. Begitu, G. Ini nanti perlu tambahan lagi ini sepertinya masih agak memang agak dalam agak, Iya. karena masih bingung. Nulis pun belum juga belum agak dalam memang. Oke, Begitu Pak monggo Budi. bukunya. Oke, Pak Bisa Budi, terima di kasih grup atas nanti. penjelasannya dan mohon maaf nih Bapak Ibu peserta BIMTEK PAIS berkarakter. Untuk hari ini kita sudah sampai di jam 17 ya. Jadi kita cukupkan dulu ya. Terima kasih ya kepada semuanya.
Sebelum saya ke Pak Saifuddin, nggih, saya tak berpantun dulu ya Pak ya, izinkan ya Pak ya. Monggo, Nggih, silakan Bu Koni. Nanti saya nggih. balas Bu Koni. Nanti saya serahkan ke panjenengan setelah saya. Oke, saya izin berpantun ya untuk mengakhiri panduan saya memandu panjenengan di sesi 2 ini. Buku tebal banyak cerita, pena tajam menghujam penuh makna. Selesai sudah acara kita di sesi ini. Semoga ilmu bermanfaat dan berguna. Terima kasih Amin. untuk Amin. pemateri hari ini. Terima kasih untuk Pak Budi dan juga Pak Effendi. Terima kasih untuk Kemenag Provinsi Jawa Timur dan juga penerbit Telaga Ilmu yang telah memfasilitasi kegiatan. Sekian Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk Pak Ahmad Saifuddin dan juga kepada Bapak Ibu peserta semuanya yang masih stay hingga saat ini. Luar biasa. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sekian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu Waalaikumsalam saya. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu Koni, terima Amin. kasih Atur Pak Budi, nuwun, Pak ngapunten. Idris atas kebersamaannya, Bapak Ibu semua. Eh, Sudah 2 jam kita lalui untuk kita bersama dalam silaturahim berbagi untuk menciptakan literasi PAIS berkarakter. Tiba waktunya kita akhiri. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu, grup yang ada jika ada kendala bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau bertanya atau kita sharing di dalam grup, nanti bisa jadi sharing kita itu atau pertanyaan kita itu sama kendalanya dengan Bapak Ibu yang lain, nanti kita bisa bisa teratasi bersama-sama itu Bapak Ibu. Pantun balasan saya Bu Koni. Nah, mohon maaf Bu Koni, manis sekali, walaupun kita berpisah tetap di hati. Nah, lanjutannya, Pak Idris dan Pak Budi juga ganteng sekali, kita selalu di hati dan terus langgeng silaturahim. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal Terima Alamin. kasih. Semoga kita semua diberikan panjang umur, diberikan kesuksesan, hidup semakin hari semakin manfaat dan semakin berkah. Amin. Amin. Atas nama pribadi dan bersama-sama tim, jika kami bersama dalam Zoom ini ada hal yang kurang pantas atau kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, pertolongan, dan rahmatnya kepada kita bersama. Kita akhiri dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selanjutnya sesi foto saya serahkan kepada Mbak Dinda. Oke, baik, terima kasih Pak Syaifuddin, Bu Kania, Pak Idris, dan juga Pak Budi. Monggo Bapak Ibu dibuka dulu kameranya, kita foto bersama. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lain membuka kamera, mungkin saya menginformasikan bahwa pekan materi, nggih, pekan sharing materi itu memang berakhir di hari ini. Jadi on 3 adalah pekan terakhir penutupan materi. Kita akan bertemu lagi di penutupan insya Allah kalau nggak mundur tanggal 26 November hari Selasa. Moga Bapak Ibu nanti bisa diperhatikan, diingat-ingat dicek lagi nanti kemungkinan ada 1 orang yang akan dipilih oleh fasilitator untuk ditampilkan ketika in 2. Dan untuk naskahnya monggo segera dikumpulkan, dikirimkan ya, karena prosesnya kan kalau HAB kan tanggal 2 ya. Nah, prosesnya ini maksimal 1 hari 1 naskah 10 naskah soalnya ke Perpusnas. Jadi harus ngantri. Oke, itu saja. Mungkin bisa dibuka kameranya. Kita salam literasi, nggih. 1, 2, 3, salam literasi. Salam literasi, nggih. 1, 2, 3.
Nggih, salam terasi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat selalu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.